amma ba'du. Yang kita hormati Ibu Ketua PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Sinta Aditya Sudono lalu Muhammad Iqbal. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Kinastri Mohan Roliskana. Yang kita hormati Ibu Ketua BKMT Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajah Siti Rauha Fauza Jupri SAG. Yang kita hormati perwakilan dari Kementerian Agama, Bapak Haji Safarudin SAG MPDI. Yang kita hormati bersama pembina Majelis Taklim dan juga BKMT Provinsi Nusa Tenggara Barat Al-Mukarram, saudara saya Tuan Guru Haji Husnul Haqqari. Coba angkat tangan yang belum disebut. Ibu-ibu yang mohon maaf yang tidak bisa menyebutkan satu persatu karena di sini hadir beberapa majelis taklim, tetapi yang pasti saya kenal dari jauh-jauh, kelihatan ngintip-ngintip dari sini ketahuan. Singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, mau berapa lama ceramahnya? Kita deal saja, Bu. Ini jam 11.15. Ibu maunya berapa lama? Pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Pendek masuk semua atau panjang masuk sedikit-sedikit? Panjang masuk semua atau pendek masuk semua? Deal kita nih, Bu, kita sudah halal bihalal masalahnya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Lagi sekali saya tanya, Bu, maunya pendek masuk semua atau panjang setengah? Pendek masuk semua, alhamdulillah. Nih ibu ketawa saja, kenapa, Bu? Kita serius nih, Bu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini menjadi siang yang paling membahagiakan bagi kita semua. Ibu Gubernur tadi begitu bersukacita hadir di sini. Bahkan beliau dengan semangat, dengan senang hati melihat suasana di tempat ini. Bahkan lebih bahagia lagi setelah ketemu ibu-ibu dengan jilbab yang warna-warni. Ini menunjukkan bahwasanya ibu-ibu datang dari majelis yang berbeda. Belum lagi kita bisa bersilaturahim dengan BKMT Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Agama, juga hadir pembina kita. Semua ini menjadikan kita berbahagia. Dan yang paling menyenangkan Bapak Ibu, bahwasanya kita saat ini berada di bulan Syawal. Bulan Syawal itu adalah bulan kebahagiaan, bulan bersukacita, bulan kita bersenang-senang. Bapak Ibu, bulan Syawal itu bukan hanya bulan kebahagiaan bagi umat Islam. Saya punya sahabat banyak dari kalangan non-muslim, Bu Gubernur. Bahkan ada di antara mereka yang dari Hindu, Kristen. Mereka bilang apa? Pak Ustadz, saya paling senang kalau bulan Syawal. Saya paling senang bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka bisa cuti bersama.
Hakim-hakim yang tugas di sini kadang-kadang istrinya ditinggalkan di Jawa. Mereka yang tugas di sini kadang-kadang keluarganya tidak bisa dibawa. Begitu hari raya Idul Fitri mereka bersuka cita. Kenapa? Karena panjang liburnya. Karena libur bersama menjadikan mereka bersuka cita. Yang kedua yang menjadikan mereka senang apa ibu-ibu? Tunjangan hari raya didapatkan. Kelihatan ibu-ibu ini yang mendapatkan tunjangan hari raya Bu ya. Itu hanya ada di bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, tanda kita bahagia di bulan Syawal ini Bapak Ibu adalah ditunjukkan dengan performan yang baru, semangat yang baru, bajunya paling tidak baju baru. Nih ibu-ibu yang merah di belakang Bu Gubernur ini kelihatan baju lebaran semua. Yang sampingnya bajunya lama tapi kerudungnya yang baru. Yang mana lagi? Nah, yang belakang itu kelihatannya semangatnya saja yang baru itu. Subhanallah. Sehingga semua kalangan di bulan Syawal itu bergembira, bersuka cita. Terlebih lagi kita umat Islam, kita paling bersuka cita, kita paling senang. Pertama Bapak Ibu, karena pahala kita berlimpah. Karena pahala kita dilipat gandakan di bulan Ramadan kemarin. Bayangkan dengan berpuasa kita mendapatkan amal ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah. Yang kedua yang menjadikan kita berbahagia adalah dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bu, kalau ada misalnya yang hutang di bank, kemudian bank itu mengatakan, Bu, hutang ibu akan dilunasi, diputihkan, dibebaskan ibu dari pembayaran hutang, senang apa tidak? Bu ibu, inilah ibaratnya bulan Ramadan. Dengan datangnya bulan Ramadan, Bapak Ibu akan diampunkan semua dosa dan kesalahan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berhalal bihalal. Apa arti halal bihalal? Apakah orang Arab mengenal yang namanya halal bihalal atau tidak? Ibu-ibu, saya pastikan halal bihalal itu hanya tradisi orang Indonesia. Orang Arab walaupun mereka berbahasa Arab, dia tidak akan kenal istilah halal bihalal. Makanya inilah hebatnya Indonesia. Saya berharap suatu ketika Bapak Ibu, karena Islam Indonesia adalah mayoritas di dunia, bila mana orang-orang luar negeri kuliah di Indonesia, mereka akan tahu bagaimana tradisi Islam di sini. Maka mereka akan membawa tradisi-tradisi itu ke negara mereka, sehingga banyak ajaran-ajaran lokalitas, ajaran-ajaran lokal kita itu akan dipraktikkan oleh semua orang karena mereka belajar di negara kita. Halal itu biasanya menunjukkan kepada sesuatu yang boleh, sesuatu yang baik. Lawannya adalah apa ibu-ibu? Haram. Ya, haram itu tidak boleh, haram itu tidak bagus, haram itu tidak baik, maka tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh digunakan. Sebaliknya halal itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Bapak Ibu, orang Arab juga mengenal istilah halal. Makanya kalau kita pergi berhaji atau umroh Bapak Ibu, kita jalan-jalan di pasar Arab, apakah ke pasar kurma atau jalan-jalan di saat kita berbelanja, pasti orang Arab akan mengatakan apa? Ya hajjah halal, ya hajjah halal, ini halal, ini halal. Pernah dengar apa tidak? Yang sudah umroh dan haji pasti kenal. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalau ada isyarat halal, maka itu menunjukkan kebolehan. Itu menjadi bagian yang boleh kita, kalau memang itu pemberian maka boleh kita ambil. Kalau itu makanan maka boleh kita konsumsi. Kalau itu sesuatu yang digunakan maka boleh kita pergunakan. Kenapa? Sudah ada isyarat halal. Tetapi jangan coba-coba ibu-ibu, kalau belum ada isyarat halal, ibu mengambil sesuatu yang ada di hadapan kita. Taruhlah misalnya kita beli kurma,
belum ada isyarat bu halal kita makan, pasti orang Arab akan mempermasalahkan. Makanya kalau saya berharap suatu saat sama Ibu Wali Kota, saya jalan-jalan ke Mekah bersama beliau insya Allah. Kemudian beliau saya ajak ke pasar kurma. Karena saya dekat dengan orang Arab, Bu Wali Kota ya, sepanjang orang jualan itu pasti saya ditawarkan halal. Sehingga karena saya bisa berbahasa Arab, saya ambil halal. Sampai ujung sana saya sudah dapatkan 3 kilo, itu gratis semua. Tapi kalau kita yang nggak bisa ya nggak dapat, ya. Termasuk mohon maaf jangan coba-coba makan kalau tidak ada isyarat halal dari pemiliknya. Bapak Ibu, masalah halal haram ini sangat penting sekali. Saya teringat ini saja yang menjadi tujuan atau isi ceramah tiang, cerita Ibrahim ibn Adham. Suatu ketika Ibrahim ibn Adham ini mau melanjutkan perjalanan menuju kota Quds di Palestina. Ibrahim ibn Adham ini Bapak Ibu adalah seorang sufi ternama, orang yang sangat zuhud, orang yang alim dari kalangan tabi'in. Beliau ini ahli ibadah. Bayangkan saking ahli ibadahnya Bapak Ibu, beliau ini pergi berhaji, menghabiskan uang, menghabiskan segala hal yang dia miliki sekedar untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Selesai melaksanakan ibadah haji, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau tidak pulang ke kampung halamannya. Beliau ingin melanjutkan perjalanan untuk memperbanyak ibadahnya. Kemana beliau berpergian? Beliau lanjut ke Masjidil Aqsa. Bisa dibayangkan, sudah selesai di Masjidil Haram, beliau lanjut ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, ini pesan saya untuk ibu-ibu, sekaligus nanti sampaikan kepada bapak-bapak. Idealnya kita umat Islam itu kalau jalan-jalan kata Rasul, pergilah kita ke 3 masjid. La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Jangan pernah bepergian kecuali Anda pergi ke 3 masjid. Mana 3 masjid yang dimaksud? Yang satu Al-Masjidul Aqsa. Nilai pahalanya orang beribadah di situ ibu-ibu 500 kali kita ibadah di masjid kita. Bergeser kita ke Madinah. Masjid Nabawi nilai pahalanya adalah seperti orang beribadah 1000 kali di masjid tempat kita salat. Bergeser kita ke Masjidil Haram, itu nilai pahalanya mi'atu alfi salatin, seperti orang salat 100.000 kali salat. Kira-kira 100.000 kali salat itu banyak pahalanya apa tidak, Bu? Banyak apa tidak? Banyak. Berapa puluh tahun kita harus menghabiskan waktu kita untuk beribadah baru sampai kita dapat ibadah 500 kali. Inilah keutamaan 3 masjid yang disebut tadi. Maka Ibrahim ibn Adham, ibu-ibu, karena beliau ingin menambah kebaikannya, menambah amal salehnya, maka beliau berangkat menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Tetapi sebelum itu beliau singgah untuk membeli bekal beliau, yaitu membeli kurma. Ibu-ibu, begitu dikiloin oleh pemiliknya, oleh pedagangnya, ternyata ada yang jatuh dari 1 butir kurma di saat dikilokan. Jatuhlah 1 biji itu. Oleh yang punya dicukupkan tetap sekilo. Maka oleh Ibrahim ibn Adham diambillah yang jatuh tadi, ditaruh di tempat yang sekilo tadi. Maka jadilah belanjaan beliau sekilo lebih 1 butir. Berapa? Sekilo lebih 1 butir. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, begitu perjalanan terus beliau lakukan, tibalah beliau di Masjidil Aqsa. Karena beliau ahli ibadah, ingin mendapatkan nilai yang sangat besar, maka beliau masuk di dalam Masjidil Aqsa dan beliau pilih tempat yang terbaik, di mana batu yang bergantung yang merupakan pijakan baginda Nabi untuk Mi'raj. Disitulah beliau sholat. Bapak Ibu, ternyata di saat beliau khusyuk berzikir, khusyuk berdoa, seolah-olah orang alim ini melihat 2 orang yang sedang berbicara.
Apa katanya yang satu itu, ibu-ibu? Hebat Ibrahim ibn Adham, ahli ibadah beliau ini, orang yang taat sekali. Bayangkan, dia habiskan harta bendanya, dia tinggalkan keluarganya sekedar untuk bisa beribadah di tempat-tempat yang mulia. Ini orang hebat, orang baik. Bu, ternyata yang satu itu berbicara apa? Iya, memang dia hebat, memang dia ahli ibadah, tetapi sayang ibadahnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dia pernah mengambil sebiji kurma milik pedagang kurma. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, barulah dia mengerti ternyata objek pembicaraan itu adalah beliau sendiri. Maka keesokan harinya beliau bergegas kembali ke Mekah untuk sekedar mengembalikan satu biji kurma. Sesampai di tempat beliau beli, ibu-ibu, alangkah terkejutnya beliau. Ternyata orang yang berjualan itu sudah tidak ada. Karena tempat beliau beli pertama adalah orang tua, sementara tempat beliau yang jaga saat ini adalah anak muda. Bingung dia, bimbang dia, tetapi beliau beranikan diri untuk bertanya, "Wahai Tuan, di manakah penjual kurma?" Orang tua yang menjual kurma itu. Ibu-ibu, apa jawab pedagang tadi? "Wahai Tuan, saya ini adalah anak dari bapak yang berjualan di sini. Sebelumnya yang berjualan itu adalah bapak saya, tetapi karena bapak saya sudah meninggal dunia, maka saya yang melanjutkan profesi ini. Wahai Tuan, apakah yang bisa saya bantu? Adakah yang bisa saya lakukan untuk Tuan?" Bapak Ibu, barulah dia jujur. "Ketahuilah Tuan, saya pernah beli 1 kilo kurma di tempat Anda, dan 1 biji kurma itu terjatuh saat orang tua Anda memberikan saya 1 kilo. Ternyata yang 1 itu saya ambil, saya taruh lagi di tempat yang 1 kilo. Walhasil belian saya itu adalah 1 kilo lebih 1 biji. Maka saat ini saya ingin mengembalikan yang 1 biji." Ibu-ibu, apa kata orang tadi yang menjaga? "Wahai Tuan, Tuan yang berniat baik seperti ini, yang mau mengembalikan apa yang sudah Tuan kembalikan, saya pribadi memberikan maaf atas apa yang dilakukan Tuan, sehingga saya memaafkan 1 biji kurma. Tetapi Tuan ketahuilah, saya itu punya saudara 7 orang. Yang memaafkan itu baru saya nggak tahu bagaimana sikap saudara-saudara saya. Silahkan kalau Anda mau minta maaf, ini alamat dari saudara-saudara saya." Ibu-ibu, ternyata 1 biji kurma berat apa tidak? Mengambil 1 biji kurma begitu berat, bagaimana kalau kita mengambil hak-hak yang lain? Ini menjadi catatan kita semua pada Allah. Karena itu halal bihalal dalam konteks ini menjadi sangat relevan. Kita mengatakan diri kita halal. Halal itu artinya terbebasnya kita dari dosa dan kesalahan. Kenapa kita bebas dari dosa dan kesalahan? Karena kita sudah melakukan ibadah. Ingat, bila mana kita berpuasa, maka Allah akan menghalalkan kita, akan menjadikan kita terhapus dari dosa, karena kita sudah melakukan puasa di bulan Ramadan. Jadilah kita halal. Jadilah kita terbebas dari dosa dan kesalahan. Hal yang sama ibu-ibu, bukan hanya puasa yang bisa membebaskan kita dari dosa, salat juga demikian, haji juga demikian, istighfar juga demikian, taubat juga bisa kita lakukan. Semua itu akan menjadikan kita halal. Tetapi masalahnya, adakah jaminan untuk kita halal dengan sesama? Adakah jaminan untuk kita halal atau terbebas dari dosa yang kaitannya dengan masyarakat, yang kaitannya dengan teman, sahabat, tetangga, kolega dan lain sebagainya? Belum tentu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disinilah pentingnya silaturahim. Coba kita ingat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kezaliman yang sudah kita ambil. Berapa banyak kezaliman yang sudah kita lakukan. Ini kadang-kadang ibu-ibu, tradisi ibu-ibu kita, Bu Gubernur ya, kalau beliau-beliau ini belanja di pasar,
Kadang-kadang yang dibeli itu toge. Ibu tahu toge ya? Toge itu kan jualannya di sini kadang-kadang pakai daun. Yang hebatnya ibu-ibu apa? Belum dipersilahkan, dia yang minta duluan. Romboon kembeun. Rombo itu artinya tambah. Dan begitu ditambah, yang aktif itu dia. Bukan pedagangnya yang aktif, tetapi dia ngambil yang namanya jambah, yang namanya toge. Satu yang kita ambil, saudara-saudaranya ikut, Bu. Jadi hati-hati dengan toge. Memang kita ambil sedikit, tetapi teman-temannya ikut. Jadi banyak. Jadi jangan gara-gara toge kita berbuat dosa dengan orang lain. Bayangkan ibu-ibu, yang kita beli itu hanya garam, tetapi terlalu aktif mulut kita, aktif tangan kita, romboon kebe. Dia mengatakan tambah, tapi kita yang mengambil. Bahkan mohon maaf, nanti ibu-ibu kalau jumpa dengan ibu gubernur di mall, ya, atau di tempat-tempat jualan, tadi beliau bilang colek beliau. Kalau saya, Bu, mohon maaf, yang saya perhatikan kalau ke mall atau tempat-tempat belanja buah, ada ibu-ibu yang aktif sekali. Kalau sudah musim duku, dia muter di sekeliling itu saja. Dia coba 5, pergi lagi, coba lagi, coba lagi. Masya Allah, yang sudah dicoba hampir setengah kilo. Tahu-tahu yang dibeli hanya sekilo. Ada seperti itu apa enggak? Hati-hati, Bu. Ini tetap namanya haram. Barang haram itu, ibu-ibu, saya ingin tegaskan, itulah yang akan menghambat doa seseorang di hadapan Allah. Itulah yang akan menghapus keberkahan dalam hidup kita bila mana ada sesuatu yang haram dalam raga kita. Maka disinilah relevansinya kenapa kita harus bersilaturahim. Kita yakin dengan puasa kita sudah halal, tetapi kita ingin bihalal, kaitannya dengan sesama manusia. Karena kita tidak ingin terkena hadis Rasul. Bu, pernah mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Tahu enggak Anda orang yang paling merugi, kata Rasul. Maka sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasul, orang yang paling merugi adalah mereka yang tidak punya uang, mereka yang tidak punya jabatan, mereka yang tidak punya aset, ya Rasul. Maka Rasul meluruskan jawaban itu, Bapak Ibu. Al-muflisu fina, orang yang paling merugi di antara kita adalah man ya'ti yaumal qiyamah, mereka yang datang di hari kiamat membawa pahala solat yang banyak karena rajin solatnya, membawa pahala puasa yang banyak karena dia rajin puasanya, membawa pahala zakat yang banyak karena dia rajin berzakat. Tetapi di sisi yang lain, ibu-ibu, dia rajin membuat dosa-dosa sosial, dia rajin membuat dosa-dosa di tengah-tengah masyarakat. Dia sering berbohong, dia suka menyakiti, dia suka memfitnah, dia suka menggunjing, dia suka mengambil hak orang lain. Hati-hati. Katanya mau milih Ibu Iqbal, ternyata nggak milih. Bohong apa tidak? Hati-hati, saya nggak nunjuk di sini. Ini contoh ini. Kalau ada yang kita, saya pilih kamu, siapa? Ternyata nggak milih. Itu namanya bohong. Itu namanya dosa. Katanya bersahabat dengan Ibu Kinastri, ternyata nggak milih kemarin. Misalnya dia janji mati-matian, katanya pasti saya pilih, nggak pilih. Itu bohong. Bu, dalam urusan seperti ini kita harus lurus-lurus. Ya, tidak boleh dalam urusan apapun kita berdusta, kita bohong, kita menyakiti, kita memfitnah. Itu dosa. Maka apa yang terjadi di hari kiamat kelak, Bapak Ibu? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nanti orang yang banyak pahala salat, pahala puasa, pahala zakatnya diambil di hadapan Allah oleh orang-orang yang pernah dia sakiti, orang yang pernah dia fitnah, orang yang pernah dia gunjing, orang yang pernah dia tuduh macam-macam, orang yang pernah dia sakiti secara fisik. Bu, kira-kira kalau pahala kita diambil oleh orang yang kita sakiti, rugi apa untung? Rugi. Sudah banyak kita bawa, sudah khusus kita lakukan itu, ternyata diambil. Bu, yang paling rugi lagi apa? Bukan sekedar dipindahkan pahalanya, begitu pahalanya habis, tinggal dosanya yang masih.
maka dosa orang-orang yang ada sangkutan dengan dia, dosa orang yang dia sakiti, dosa yang orang yang dia fitnah, itu dipindahkan ke dia yang ahli ibadah. Rugi apa tidak? Rugi luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah timing yang tepat. Karena itu terima kasih Ibu Ketua BKMT ya. Ini luar biasa, beliau jasanya luar biasa. Saya ini ibu saya, bahkan mungkin nenek saya beliau ini. Ya, kalau di hadapan dia. Jadi kalau beliau ngomong itu Masya Allah, nikmat rasanya. Kita dengerin aja. Kenapa? Karena ibaratnya kalau orang Lombok itu, beliau ini adalah pangeran. Pangeran itu artinya orang yang paling tinggi. Jadi ini adalah ibu kita dan pantas beliau bersama kita di BKMT ini. Terima kasih Bunda sudah membuat acara yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang merasa punya salah sama Ibu Kinastri, yang punya salah dengan Ibu Sinta, saat ini bisa memohon maaf satu sama lainnya. Ya, tapi harus disebut. Nggak bisa salaman-salaman aja. Ada kayak orang ngambil uang orang 1 juta, ngambil HP orang terus salaman selesai. Enggak, sebut, uangmu yang hilang itu saya yang ambil, salam ya. Kalau dia bilang saya ikhlaskan, maka ambil. Kalau dia bilang balikin, maka ibu harus ngembalikin. Itulah beratnya dosa sosial, itulah beratnya dosa di hadapan masyarakat. Maka tepatlah apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, ini terakhir jadi oleh-oleh ibu-ibu. Tolong diingat, tolong direkam. Rasul mengatakan salah satun, 3 perkara hasabahullahu ta'ala hisaban yasira. Allah akan memberikan hisab, perhitungan kita di hari kiamat sangat mudah sekali. Wa adkhalahullahu jannah, dan orang ini akan masuk surga langsung. Apa yang 3 ibu-ibu? Tolong diingat. 1 kata Rasul, kalau bisa kita lakukan ini insya Allah langsung ahli surga. Tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang pelit. Bu, coba lihat di komplek nanti ya. Lihat kiri kanan di komplek, biasanya ada aja ibu yang pelit sekali. Kalau ngumpul-ngumpul dia nggak mau, kalau roah-roah hajatan dia nggak mau, perhitungannya luar biasa. Ibu tahu dia pelit, coba buatkan makanan terbaik yang paling dia suka, ibu antarkan dia. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Kalau ibu bisa, berarti ahli surga. Tapi kalau ibu bilang dia yang duluan pelit, saya juga ikut, berarti bertambah orang pelit. Ya Bu ya, kita tidak mau bertambah orang pelit, tetapi kita harus menghilangkan orang-orang yang pelit dalam lingkungan kita. Ini 1. Yang kedua, tasilu man qata'aka, menyambung tali silaturahim atas orang-orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita. Begitu bencinya dia kepada kita, dia memfitnah kita, menghasut kita, membicarakan aib kita, tetapi kita terbuka, terus kita datangin dia. Bahkan kita tunggu di mana jalan yang dia bisa sering lalui, kita tunggu dia. Untuk apa? Assalamualaikum Bu. Kira-kira bisa nggak seperti itu Bu? Bisa apa tidak? Kalau ibu-ibu bisa melakukan itu, ahli surga ibu-ibu. Tetapi kalau ibu-ibu mengatakan dia yang duluan, berarti berombok ahli neraka. Terakhir ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang harus kita lakukan supaya kita dimudahkan hitungan kita dan kita masuk surga, wa ta'fu amman zalamaka, memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita. Dan saya sudah pastikan Ibu Gubernur dan Wali Kota sudah memaafkan ibu-ibu sebelum ibu-ibu minta maaf. Kenapa? Karena yang terbaik dalam hidup ini bukan meminta maaf, tetapi memberi maaf. Wal afina 'anin nas. Orang-orang yang memberi maaf, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga mohon maaf kalau slogan Pak Iqbal itu membawa NTB mendunia, itu akan bisa kita hadirkan bila mana kita semuanya saling memaafkan satu sama lainnya. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada lagi gap di antara kita, tidak ada kelompok di antara kita, tetapi kita semua satu
Karena itu silaturahim itulah yang akan menjadi kunci kesuksesan kita bersama. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, terima kasih atas segala perhatian. Apa? Kita diminta untuk berdoa ibu-ibu. Saya berharap di akhir tausiah ini mari kita ikhlaskan niat dan khusyukkan pikiran. Yang pertama kita berdoa membaca Fatihah kepada orang yang pertama kali meletakkan pondasi Nusa Tenggara Barat. Mereka yang berjasa pertama kali sehingga kita ada di NTB ini. Siapa mereka kita tidak tahu, bagaimana nasibnya saat ini, bagaimana mereka dulu bersusah payah membangun NTB. Mudah-mudahan mereka-mereka itu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga para pemimpin-pemimpin kita, Pak Gubernur saat ini, Wakil Gubernur saat ini, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah SWT, diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kesehatan, keafiatan, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, Ibu, mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, tetap diberikan keistiqomahan di dalam melakukan ibadah, melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتراويحنا وعمرتنا وحجنا وزكاتنا وصدقتنا وجميع عباداتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا حي يا قيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.